One, two, three. Halo semuanya, kenalin saya Orcita Maulira dari kelas 44 3C06 dengan NIM 44190813. Di sini aku bakal bahas apa itu body language. Apa itu body language? Body language atau bahasa tubuh adalah sebuah komunikasi nonverbal di mana perilaku fisik kita sebagai lawan bicara untuk mengekspresikan atau menyampaikan sebuah informasi. Perilaku tersebut bisa merupakan ekspresi wajah, postur tubuh, gerak tubuh seperti gerak tangan ataupun gerak kaki kita, terus juga gerakan mata, sentuhan, dan juga penggunaan ruang atau penggunaan space pada saat kita berbicara. Salah satu gerak tubuh yaitu kayak misalnya gerakan bola mata kita, kayak misalnya kita sedang memikirkan sesuatu atau menyambungkan hal yang satu dengan yang lainnya, biasanya kita bakal ngeliat ke arah lain selain ke arah audiens, kayak misalnya liatin ke atas, terus ngeliatin ke kanan atau ke kiri. Nah, itu salah satu bahasa tubuh juga. Jadi bagaimana sebuah gerak pada tubuh kita itu juga bisa menyampaikan sebuah informasi. Dalam berkomunikasi, bahasa tubuh atau body language sendiri ini penting banget buat kita pelajarin supaya komunikasi yang kita jalankan itu lebih efektif lagi, entah itu kita saat berbicara kepada audiens, pada saat kita penampil kayak berpidato atau mempresentasikan sesuatu, atau pada saat kita berbicara dengan orang lain secara pribadi. Kalau yang mau pelajarin lagi nih tentang body language, kayak kalian bisa lebih cari lagi di Google atau di YouTube dengan kode body language course. Nah, di situ kayak misalnya ada Harvard students yang jelasin 3 poin penting dalam kita menggunakan body language, kayak gerak tangan, terus postur tubuh, terus bagaimana kita menyikapi sebuah body language dari audiens, apakah audiens itu bosan terhadap pembicaraan kita atau tidak. Lalu kita juga bisa baca-baca atau ngelihat yang kayak salah satu video yang FBI itu menjelaskan tentang body language-nya kalau dia sedang menginvestigasi sesuatu. Bagian pertama yang aku bakal bahas tentang body language adalah ekspresi wajah. Bagaimana sebuah ekspresi wajah bisa menyampaikan sebuah komunikasi tanpa kita membicarakannya atau memberitahukannya secara lisan ataupun tertulis. Kayak misalnya kita kalau bahagia kita bakal senyum, atau kalau misalnya kita kayak sedih kayak bakal murung gitu, atau kita terfokus pada sesuatu, mata kita akan sangat fokus pada hal yang kita tuju. Postur tubuh juga kita sangat penting bagaimana dalam menyampaikan sebuah komunikasi. Gimana kalau kita postur tubuh kita tegap, berarti kita bisa menyampaikan sebuah informasi kepada audiens bahwa kita siap dalam menerangkan atau mempresentasikan kepada audiens hal yang kita akan presentasikan. Tapi kalau kita kayak bungkuk gini, kayak misalnya kita lagi kayak postur tubuhnya tidak tegap, membungkuk seperti ini atau senderan, itu tuh bakal membuat kesan malas pada diri kita. Nah, jadi kalau misalnya kita mempresentasikan sesuatu atau kalau kita dalam keadaan untuk berpidato atau yang lainnya, postur tubuh tegap sangat penting bagi kita. Yang kedua adalah gerakan. Bagaimana sebuah gerakan kecil itu bisa membuat efek yang besar pada saat kita berkomunikasi. Kayak misalnya kalau kita sedang menunjuk sesuatu, kayak kita bisa kayak gini, atau bisa juga tangannya seperti ini kalau untuk menunjuk sesuatu. Tapi kalau kita jangan menunjuk kayak tunjuk ini, itu sebenarnya bisa, cuman tidak dianjurkan karena itu bakal memberikan kesan kalau kita kayak diktator atau misalnya sangat terlalu tegas gitu, terlalu absolut, kayak kamu harus kayak gini. Nah, kita juga kalau saat berbicara jangan menggunakan terlalu banyak gitu. Kayak misalnya kalau kita lagi ngomong tangannya selalu gerak-gerak kayak gini, nanti lama-lama audiens juga bakal pusing. Kayak ini orang kayaknya mau nangkep nyamuk deh, saking tangannya geraknya banyak banget. Lalu pada saat kita melakukan sebuah gerakan juga kita harus sinkronasikan dengan hal yang akan kita bicarakan. Gak mungkin kan kalau misalnya kita ngomong penjualan pada bulan ini di perusahaan kita naik, tapi jangan kita turun. Ini niatnya mau ngedis apa bercanda apa gimana gitu kan. Terus yang gak kalah penting juga adalah penggunaan ruang dalam kita berkomunikasi.
penggunaan ruang itu masuk juga ke dalam body language, gimana kita bisa menguasai sebuah panggung, memanfaatkan ruang yang ada pada panggung tersebut agar audiens tidak melihat yang ada kayak ruang kosong gitu bagi kita. Nah, selain memanfaatkan ruang panggung, aku juga mau ngasih tahu kalau misalnya kita sedang mempresentasikan sesuatu, jangan menghadap ke belakang. Maksudnya menghadap ke belakang itu adalah menapakkan bahu kita, punggung kita kepada audiens. Jadi kita sebisa mungkin untuk selalu bertatapan dengan audiens dan menjaga kontak mata agar audiens itu tetap merasa terfokuskan dengan kita. Yang gak kalah penting, kita juga harus bisa membaca sikap tubuh atau body language dari audiens kita sendiri. Kayak misalnya kalau audiensnya sudah lihat kanan kiri, udah ngeliat jam, terus misalnya udah nopang kepala, kayak mereka udah sangat ngantuk gitu, atau udah nggak fokus lagi sama kita harus tahu bagaimana cara menyikapinya. Bagaimana kalau misalnya mereka kalau kita bisa baca body language dari audiens sendiri nih, berarti kita tahu dong kapan audiens itu udah merasa bosan, dan kita harus mempersiapkan bagaimana caranya supaya audiens itu tetap terfokus pada pemaparan kita. Kayak misalnya kalau dia udah bosan gini, kita nyelipin candaan supaya dia baik lagi fokus sama kita, atau kita memaparkan sebuah fakta yang sangat mengejutkan buat mereka, jadi kayak kita fokus lagi ke yang audiens itu terfokus lagi pada pemakaran kita. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Makasih banget udah nontonin video saya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.